أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam prakteknya, sholat rawatib yang qobliyah boleh langsung dikerjakan setelah masuk waktu sholat fardu. Begitu pula sholat rawatib yang ba'diyah boleh langsung dikerjakan setelah selesai sholat fardu. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, sholat rawatib sebelum fardu waktunya masuk dengan masuknya waktu sholat fardu, dan sholat rawatib setelah sholat fardu waktunya masuk dengan mengerjakannya. Hanya saja menyegerakan sholat rawatib yang qobliyah dan ba'diyah dengan tanpa memberi pemisah atau jeda antara sholat fardu adalah makruh hukumnya. Diterangkan dalam hadis dari Abdullah bin Ribah radhiyallahu anhu dari seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat asar. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri sholat sunnah. Melihat hal itu, sahabat Umar berkata padanya, "Duduklah, sesungguhnya di antara sebab celakanya ahli kitab adalah tidak adanya pemisah sholat mereka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umar telah berbuat yang baik." Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Abu Dawud. Dalam Mausu'ah Fiqhil Islami disebutkan, menyambungkan sholat fardu dan sholat sunnah dengan uluk salam tanpa ada pemisah dari zikir, keluar atau pindah, ini adalah sesuatu yang dilarang. Yang benar sesuai sunnah adalah memisahkan antara kedua sholat, yakni sholat fardu dan sholat rawatib, dengan berpindah tempat atau berbicara. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim berkata, dan disunahkan memisahkan antara sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dengan sholat fardu, dengan berbicara atau berpindah dari tempatnya yang pertama ke tempat lain. Jadi baiknya usai sholat qobliyah, jangan langsung kerjakan sholat fardu. Begitupun usai sholat fardu, jangan langsung kerjakan sholat ba'diyah. Akan tetapi berpindahlah ke tempat yang lain terlebih dahulu. Dan sebaik-baik tempat berpindah untuk mengerjakan sholat sunnah adalah di rumah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama adalah di rumah-rumah kalian, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Jika tidak bisa di rumah dan ingin tetap berada di masjid atau musola, maka pilihannya bisa dengan bergeser sedikit ke arah tempat yang berbeda. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak mampukah salah seorang di antara kalian apabila hendak sholat, ia berpindah ke arah depan, belakang, kanan, atau kirinya?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika ia tidak pulang ke rumahnya dan ingin sholat sunnah di masjid, maka disunahkan untuk berpindah sedikit dari tempatnya yang semula untuk memperbanyak tempat sujudnya. Hikmah dari perpindahan ini adalah untuk memperbanyak tempat sujud yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Syekh Sa'id Al-Hadrami dalam Bushrul Karim berkata, memisahkan dengan berpindah adalah lebih utama untuk memperbanyak tempat yang menyaksikan di hari kiamat. Kemudian jika sulit berpindah ke tempat yang lain, maka dianjurkan untuk memisahkan kedua sholat dengan kalam atau pembicaraan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika ia tidak berpindah ke tempat yang lain, maka hendaklah ia memisahkan sholat fardu dan sholat sunnah dengan pembicaraan manusia. Yang dimaksud kalam atau pembicaraan di sini adalah mencakup setiap pembicaraan, termasuk bacaan zikir dan Al-Quran.
Imam Qulyubi dalam hasyiyahnya berkata, dan disunahkan bagi yang tidak berpindah tempat agar memisahkan dengan pembicaraan manusia atau yang semisalnya. Syekh Abu Bakar Syatah dalam I'anatut Talibin menjelaskan, ketetapannya bahwa pembicaraan manusia di sini tidak dibatasi. Akan tetapi seumpamanya pembicaraan adalah bacaan zikir dan Al-Quran. Kesimpulannya, ada 3 cara memisahkan sholat fardu dan sholat sunnah. Pertama dan yang paling utama, berpindah ke rumah untuk sholat sunnah. Kedua, bergeser ke arah samping, depan atau belakang. Dan ketiga, berzikir atau berbicara.